Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Ya, kali ini Belajar Bareng bakal share lagi mengenai soal seleksi kompetensi bidang pada CPNS, khususnya ini pada bidang pemerintah daerah. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1 ya. Perangkat daerah yang berfungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan adalah A. Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, C. Inspektorat, D. Badan, atau E. BPKP. Jawabannya adalah yang C. Inspektorat. Inspektorat daerah provinsi memiliki tugas sebagai berikut ini. A. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. B. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. C. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur. D. Penyusunan laporan hasil pengawasan. E. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah provinsi. F. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya nomor 2. Dalam peraturan pemerintah, pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan beberapa asas. Salah satunya, penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan. Hal tersebut merupakan pengertian dari asas A. Efisiensi, B. Efisien, C. Rentang kendali, D. Tata kerja yang jelas, atau E. Fleksibilitas. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu fleksibilitas. Dalam penjelasan PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang dimaksud asas fleksibilitas adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan pemerintah ini ditetapkan. Nomor 3, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah adalah salah satu fungsi A. Kepala daerah, B. Sekretariat daerah, C. Sekretariat DPRD, D. Inspektorat, atau E. Bapeda. Ya, jawabannya adalah yang B, yaitu sekretariat daerah. Sekretariat daerah kabupaten atau kota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi A. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, B. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, C. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, D. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati atau wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Nomor 4. Perangkat daerah yang bertugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah adalah A. Sekretariat daerah, B. Sekretariat DPRD, C. Inspektorat, D. Bapeda, atau E. Dinas. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu inspektorat. Inspektorat daerah provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. 5. Suatu sekretariat daerah memiliki 3 asisten dengan salah satu asisten memiliki 3 biro. Maka sekretariat daerah tersebut digolongkan ke dalam tipe A. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe A, B. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe B, C. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe C, D. Sekretariat daerah provinsi tipe A, atau E. Sekretariat daerah provinsi tipe B. Ya, jawabannya adalah yang A. Sekretariat daerah kabupaten atau kota tipe A. Menurut PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yaitu 1. Sekretariat daerah provinsi tipe A terdiri atas paling banyak 3 asisten. 2. Asisten terdiri atas paling banyak 3 biro. 3. Biro terdiri atas paling banyak 3 bagian. 4. Bagian terdiri atas paling banyak yaitu 3 subbagian. 6. Sekretariat daerah merupakan jabatan jenis A. Jabatan pimpinan tinggi pertama, B. Jabatan pimpinan tinggi muda, C. Jabatan pimpinan tinggi pratama, D. Jabatan pimpinan tinggi madya, atau E.
jabatan pimpinan tinggi utama? Ya, jawabannya adalah yang D, jabatan pimpinan tinggi madya. Sekretaris daerah provinsi merupakan jabatan eselon 1B atau jabatan pimpinan tinggi madya. 7. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli dengan jumlah paling banyak A. 3, B. 4, C. 5, D. 7, E. 10. Ya, jawabannya adalah A, yaitu 3. Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli dengan jumlah paling banyak 3 staf ahli. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 8. Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten atau kota dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip berikut ini, kecuali A. Efektivitas, B. Integrasi, C. Koordinasi, D. Sinkronisasi, atau E. Simplifikasi. Ya, jawabannya adalah A. Efektivitas. Dalam hal ini kecuali ya, kalian harus teliti dalam membaca soal, oke? Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam penataan perangkat daerah. 9. Elemen organisasi perangkat daerah yang bertindak sebagai teknostruktur adalah A. Kepala daerah, B. Sekretariat daerah, C. Inspektorat, D. Badan, atau E. Dinas. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu badan. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 elemen, yaitu kepala daerah atau strategik APEC, sekretaris daerah atau middle line, dinas daerah atau operating core, badan atau fungsi penunjang atau teknostruktur, dan staf pendukung atau supporting staff. 10. Yang bukan merupakan prinsip penataan organisasi perangkat daerah adalah A. Rasional, B. Proporsional, C. Profesional, D. Efektif, atau E. Efisien. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu profesional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran atau right sizing. Berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing daerah, hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. 11. Salah satu syarat perubahan status desa menjadi kelurahan di Jawa dan Bali adalah jumlah penduduk paling sedikit titik-titik jiwa. A. 4.000, B. 5.000, C. 6.000, D. 8.000, atau E. 10.000. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu 8.000 jiwa. Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut. Luas wilayah tidak berubah, jumlah penduduk paling sedikit 8.000 jiwa atau 1.600 kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali, dan paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan, potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha, jasa, dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian, kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk, dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa, dan yang terakhir meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan. 12. Pelantikan kepala desa oleh bupati atau wali kota paling lama titik-titik hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu A. 7, B. 14, C. 30, D. 60, atau E. 100. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 30 hari. Pelantikan kepala desa oleh bupati atau wali kota paling lama yaitu 30 hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan titik-titik kecuali A. Legalitas, B. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, C. Kemanfaatan, D. Rahasia, atau E. Kepastian hukum.
Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu rahasia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan A. Asas legalitas, B. Asas pelindungan terhadap HAM, C. AUPB atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Nah, itu merupakan soal dari kami untuk pemerintah daerah. Untuk bidang lainnya kalian bisa cek langsung di playlist belajar bareng. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.